Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya hanya ingin menjelaskan di sini seperti bahasa yang dibahasakan juga, katanya bikin gaduh, bikin heboh dan seterusnya. Nggak tahu siapa yang bikin gaduh, yang bikin heboh. Apakah yang mulai berbicara atau yang menanggapi? Iya. Tapi pada dasarnya ini pembahasan ilmiah ya. Saya ingin memberi nasihat-nasihat pandangan secara ilmiah berdasarkan ilmu saya yang terbatas terkait dengan orang yang menamakan surah Syuara dengan surah para pemusik atau syair itu sebagai pemusik. Hasan bin Sabit adalah pemusik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus terang saya sendiri selama saya hidup, saya baru dengar akan hal tersebut. Dan alhamdulillah kita belajar dari puluhan guru, orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Itu nggak ada yang menyebut tentang surah Syuara atau syair dibahasakan dengan bahasa apa? Bahasa pemusik. Maka di sini sebenarnya ada satu hal ya yang perlu saya terangkan di pembahasan ilmiah. Pembahasan ilmiah itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Istiqamah, pembahasan ilmiah imma naqlun musaddaq wa bahthun muhaqqaq wa ma siwa dhalika fahadayanun muzawwaq. Pembahasan ilmiah itu satu, penukilan yang penuh dengan kejujuran. Ada nukilannya dari ayat Al-Quran kah, dari hadits Rasulullah, dari ucapan as-salaf. Dia punya nukilan, referensinya jelas, pembahasannya jelas, asal usul pembicaranya jelas. Itu namanya naqlun apa? Musaddaq. Dia cuma nukil, bukan dari diri dia. Nah, itu pembahasan ilmu. Yang kedua ada namanya bahthun muhaqqaq. Pembahasan yang penuh dengan tahqiq. Nah, pembahasan yang penuh dengan tahqiq itu, dia mengkaji sebuah masalah itu dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku di bidang itu. Kalau dia di ilmu tafsir, dia berlakukan ilmu tafsir. Dan saya sudah sebut tadi ya, bahwa ilmu tafsir ini kita masuk di dalamnya. Ini pembahasan yang perlu seluruh ilmu alat berkumpul untuk seorang itu bisa sampai ke derajat ahli tafsir yang baik. Iya. Apalagi dalam bentuk dia tafsirkan ayat di surah Luqman. Dia sendiri yang bilang di pertemuan itu, dan dia sendiri yang mengarahkan kerekamannya di bulan Ramadan. Pertemuan bersama salah satu ormas terkemuka di Indonesia ini. Iya. Dan dia sendiri yang tafsirkan. Surah Luqman ini artinya adalah musik. Jadi gina diartikan apa? Hah? Artinya musik. Itu tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Mas'ud. Dia sebut. Tapi katanya kurangnya tidak dilengkapi dengan tafsir Ibnu Abbas di surah apa? Asy-Syu'ara. Nah, disitulah mulai masuk kekacauannya. Ya, kenapa? Sebab lahwul hadith sudah diterangkan ya dari tafsirnya para as-salaf, 4 orang sahabat, 13 orang tabi'in, tidak ada yang melisihi mereka. Mereka semuanya mengatakan apa tadi? Al-Ghina. Teman? Sekarang Al-Ghina ini katanya itu diperkecualikan, ada yang dikhususkan. Nah, cara mengkhususkannya dengan ayat di surah Asy-Syu'ara. Nah, sekarang menghubungkan seperti ini, cara menghubungkannya. Siapa yang mendahuluinya? Memahami seperti itu. Jadi kita bisa bahas di pembahasan ilmu usul fikih. Kekeliruan memahami dengan cara seperti ini. Pertanyaan pertama, siapa yang mendahuluinya? Siapa yang mendahuluinya? Karena ini pembahasan ilmu, semuanya ada. Ulama berbicara. Terwarisi ilmu itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi.
Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa illama warrathul ilm. Dan para nabi itu tidak mewariskan mata uang dinar, mata uang perak. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Jadi kalau ilmunya bersanad, dia pernah belajar itu dari gurunya. Gurunya jelas ngambil dari mana. Nah, itu baru bersanad namanya. Sekarang ini jelas dari buku-buku as-salaf semuanya. Nukilannya. Itu sanadnya terang. Iya, tentang tafsirnya. Kemudian dia tafsirkan bahwa ini dikeluarkan bahwa ada gini yang bagus sama dengan surah Asy-Syura, padahal itu di pembahasan penyair. Di pembahasan apa? Penyair, dengan alasan bahwa syair itu musik. Berarti syair sama dengan gina menurutnya, dan dua-duanya bisa diartikan sebagai apa? Sebagai musik. Baik. Kalau gina diartikan musik, saya kasih jempol. Bagus. Tapi syair diartikan musik, ini pembahasan yang akan kita bahas. Jelas ya? Nah, cara untuk menghubungkan antara ini dan itu enggak ada. Dia tunjuk, dia bawa buku. Ya katanya bawa 2 buku. Sebenarnya yang disebut 3 buku ya. Buku yang pertama, namanya, dia bacanya kalau nggak salah, Mirwajud Dhahab bacanya. Tapi saya nggak ngerti juga kok dibaca Mirwajud Dhahab ya. Kalau dari Raja ya Ruju, itu bukan Mirwaj bacanya, harusnya Marwaj. Sebab bukunya kan setelahnya Wa Ma'adin Al-Jauhar. Nah, itu kalau di bahasa Arab tidak dibaca Mirwaj, tapi dibaca Muruj. Jamak dari marjun, maraja yamruju. Itu ada di dalam Al-Quran. Marajal bahraini yaltaqiyan fi amrin marij. Itu kata apa? Maraj. Maka tidak dibaca Mirwaj. Kalau dari Raja Yaruju, itu pun Raja Yaruju, nggak tahu, saya bukan ahli bahasa Arab ya, tapi setahu saya itu nggak benar. Harusnya dibaca Marwaj kalau Raja Yaruju. Tapi kalau Muruj itu dari Maraja. Muruj. Nah, itu baru benar maknanya. Murujud Dhahab. Lahan-lahan yang ada emasnya. Gitu. Nah, Wa Ma'adim Al-Jauhar. Dan tambang-tambang permata. Itu baru menyambung. Ya, dan buku ini ditulis oleh Al-Mas'udi. Al-Mas'udi itu baca buku Syiah di berbagai tempat akan disebut di situ. Mas'udi, tokoh Syiah Ithna Asyariyah. Bukunya Tarikh Sejarah. Saya nggak tahu apa yang mau dibahas di situ. Diambil dari buku itu kaitannya dengan musik. Mungkin saya juga nggak paham ya. Dia membacanya dari situ apa? Karena dia singgung setelah itu penyebutan kakek Nabi yang ke-17, Mudar. Itu pun dia sebut namanya keliru. Kakek Nabi yang ke-17 dia sebut Nizar bin Mudar. Padahal harusnya Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jelas ya? Tapi itu kita anggap biasa ya, lumrah itu, salah ucap. Baik. Mudar katanya ini orang yang paling pertama melakukan apa? Udah. Jatuh, kemudian dia bilang wa yadaya gitu ya. Akhirnya orang-orang saking bagusnya suaranya orang datang. Ya, itu disebut di kisah-kisahnya ya. Di pembahasan tarikh terkait dengan sanad-sanad seperti itu tidak terlalu dibahas benaran oleh ahli hadis. Tapi di kisah sejarahnya katanya seperti itu. Dan disebut juga sejarah itu oleh beberapa orang. Ya, disebut oleh Ibnu Khaldun dan selainnya. Baik. Tapi kalau ingin sejarah, ngapain baca dari buku seperti itu? Buku sejarah itu banyak kalau mau dapat cerita yang kayak seperti itu. Ini di satu metode pembahasan ilmiah, itu namanya bahthun muhaqqaq. Kalau orang bahas itu tahu, orang yang punya kapasitas ilmu tahu cara membahas di mana. Dia mau cari akar bahasa, dimanapun bahasa itu berada, dia tahu cara mencarinya. Nah, itu baru mengerti cara pembahasan apa. Ilmu itu yang disebut apa tadi? Oleh Ibnu Taimiyah, bahthun muhaqqaq. Iya. Baik. Terus buku yang kedua, itu buku punya Abdullah bin Yusuf Al-Judai. Ya, saya juga gak ngerti ya, bukunya dia pegang di depannya, dia baca, kok salah namanya? Abdullah bin Mustad siapa gitu dia sebut. Padahal nama orangnya Abdullah bin Yusuf Al-Judai, bukan Al-Jadi, Al-Judai. Iya. Kalau tanya kenapa bacanya Al-Judai?
Ya begitu yang kita dengar dari guru, dari orang-orang, dari orang Kuwaitnya, cara bacanya. Itu nggak ada di buku-buku memang diharokati. Jelas ya? Ada dari ilmu itu, nggak bisa untuk dapat di buku. Dengar langsung. Duduk kepada guru. Ya, tahu dari orang-orang di negeri itu. Seperti kadang ada teman-teman yang heran ya, saya sering baca Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, saya tidak baca Sa'di. As-Sa'di itu bacaan penduduk kampungnya. Syekh Shalih Al-Fauzan banyak seperti itu, malah beliau bilang salah kalau baca Sa'di. Itu orang di kampungnya, tahu nasabnya itu kemana arahnya, itu ada hitungannya, ada pembahasannya. Baik, ini terlalu banyak kita nyerempet-nyerempet ya, pembahasan detail juga ini. Baik, jadi Abdullah bin Yusuf siapa? Al-Judai. Saya sudah sebutkan tadi ya, ringkasan biografi Abdullah bin Yusuf Al-Judai. Tadinya keras terhadap musik, bikin tulisan hadits-hadits yang mencela musik. Bagus sekali. Setelah itu melempeng akhirnya di buku dia itu. Nah, buku ini sudah banyak yang membantahnya. Banyak bantahan untuk buku ini. Iya. Dari sudut usul ilmiahnya di berbagai pembahasan. Kekeliruannya di dalam memahami, kekeliruannya di dalam pendalilan. Ya, dan cara paling sederhananya, tidak usah baca buku itu. Kita tadi sudah dengar ayat-ayat Al-Quran, hadits Rasulullah, bagaimana penafsiran para sahabat, ucapan para ulama dalam hadits itu, kesepakatan-kesepakatan, ucapan para imam 4, para tabi'in, apalagi yang dipermasalahkan. Kita sudah tahu dalilnya, penerapannya di tengah para salaf, bagaimana berjalan hal itu di tengah para salaf. Karena itu namanya beragama. Dia belajar Al-Quran dari As-Sunnah, dia ambil Nabi SAW mengajarkan para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, terus sampai kepada hari ini. Kita tahu pengamalannya apa. Itu pengamalan mereka. Dan tidak ada setiap generasi, kalau kita baca ulama yang menukil kesepakatan, kecuali dari generasi itu pasti ada beberapa imam yang menukil kesepakatan haramnya al-ma'azif. Alat-alat musik dan haramnya musik itu tadi. Dengan bahasa yang disebut di tafsir lahwal hadits. Itu ada kesepakatan pada setiap generasi. Dari abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13, sampai di abad itu. Para ulama tetap menukil kesepakatan. Jelas ya? Harusnya itu tidak luput kalau pembahasan bahat muhaqqaq seperti itu. Kemudian ada buku yang ketiga, disebut di akhir. Dia tidak sebut penulisnya. Dia sebut namanya Fiqhu Al-Ghina wal Musiqa fi Mizanil fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Itu karya Dr. Yusuf Al-Qardawi. Iya. Yusuf Al-Qardawi kalau mau tahu ininya, pembahasannya, semua orang memaklumi ya. Orang Palestina aja berjuang sama mereka itu tidak dianggap masalah agama, itu cuma perebutan tanahnya. Ketika Benyamin, siapa namanya, Yahudi ini, menang pemilu dahulu awal kali, kata Yusuf Al-Qardawi di khutbah Jumat ini, andai kata Allah turun ke bumi mengadakan pemilu, dia tidak akan dapat suara 99,99% seperti Yahudi ini dapat. Itu gaya Yusuf Al-Qardawi itu. Fatwanya di masa sekarang yang membuat gejolak di negara-negara, pemberontakan yang disebut dengan nama Rabi' al-Arabi, ditegur oleh para ulama bahwa kami ini ingin membuat fitnah di tengah manusia. Berdiri dengan khutbah, kalau itu fitnah, biarkan saya menjadi dai fitnah, dan semoga Allah wafatkan sebagai orang-orang yang mengajak kepada fitnah. Ini orang dari cara menimbangnya di buku-buku dan karyanya itu jauh dari keadilan, jauh dari keadilan. Jadi kalau kita lihat dari buku rujukan, pembahasan ilmiah, ini juga sudah bukan bahat muhaqqaq. Mana buku-buku para salaf tentang alat-alat musik itu? Abu Bakar Al-Ajurri, Imamul Baihaqi, Ibnu Abi Dunya. Ini semuanya dengan sanad periwayatan buku-buku ini. Menukil athar dari as-salaf. Kemudian mana buku-buku para imam 4? Murid-muridnya, imam madhabnya. Lalu mana buku-buku dari para ulama yang datang setelahnya? Kenapa tidak dibawakan? Ya kan? Apalagi mengatakan ada 3 pendapat.
Jadi sangkaan saya dia sudah baca semua ya.